Nah, artinya dengan contoh bencana alam ini sebetulnya pemerintah harus lebih membuka diri terhadap partisipasi, atau justru bagaimana caranya agar pemerintah menggali peluang-peluang yang ada di masyarakat itu seluas mungkin. Memberikan layanan yang nyaman itu kan masih sektor private, swasta, kan? ya. Swasta. Nah itu kan bagaimana pemerintah ini mengejar ketertinggalan itu sebenarnya, Mas, kan? Gembar-gembor reformasi birokrasi itu masih sebatas wacana. Gue orang yang percaya bahwa Republik ini akan jauh lebih baik kalau reformasi birokrasi itu berjalan dengan efektif. Karena apa? Ya kita tahu semua bahwa otoritas pemegang kebijakan, lalu otoritas pengelola keuangan negara, baik pusat maupun daerah, itu udah di tangan mereka gitu. Mau ganti kepala daerahnya seminggu sekali, birokrasinya kan nggak ganti. Partisipasi itu tidak bisa berlaku universal ternyata. Jadi partisipasi itu pada akhirnya selected group. Tidak semuanya menyandarkan kepada dana negara gitu. Yang kita tahu terbatas. Dan ya apalagi sekarang pemerintah Indonesia sedang menjalankan satu inisiatif global yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Yang tagline itu keren banget. Left no one behind. No one left behind, sorry. Tidak boleh ada satupun orang yang tertinggal. Dan di dalam inisiatif ini kan salah satu tulang punggungnya adalah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dan itu turun menjadi rencana aksi gitu. Itu kan sebetulnya secara kebijakan sebetulnya sudah ada nih kesadaran-kesadaran di level birokrat tertentu. Nah, gimana caranya supaya ini turun? Iya, benar. Dan kemudian jalan secara simultan. Menurut gue sih gitu, Cok. Jadi ya masih ada harapan lah kita nih. Iya, sementara ya tadi itu juga ya, Mas ya. Masyarakat kita kan juga masih banyak yang hari ini hidupnya misalnya kayak memang tidak menerima akses atau tidak menerima bahasanya modernisasi kali ya. Ada beberapa kan kelompok masyarakat yang tidak menerima itu. Nah, itu kan juga menjadi PR tersendiri bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, makanya di awal tadi saya bilang bahwa teknologi informasi ini juga tidak semua bisa diterima oleh masyarakat ternyata ya, karena tadi Mas Dana bilang bahwa yaitu ada beberapa masyarakat, atau mungkin kalau biasa dalam teori administrasinya itu Mas, ekologi administration. Nah, mesti pemerintah juga mengerti kondisi ketika membuat kebijakan. Maka pemerintah tidak boleh hadir dalam rangka sok tahu gitu bahwa gue tahu nih, gue pernah melakukan ini di tempat yang ini. Nah ini kan polanya mungkin hampir tidak sama dalam treatment atau memberikan pelayanan terhadap dua kelompok masyarakat yang beda ini, Mas, kan? Iya, benar. Ya itu kan juga satu PR tersendiri. Makanya kayak misalnya saya nggak tahu ya, kayak misalnya beberapa daerah kayak Tangsel lah misalnya, pilkada saat ini, kemudian banyak orang-orang dari luar kemudian datang dan seolah gue tahu nih permasalahan, gue tahu menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, saya sih sebenarnya orang yang juga melihat bahwa penting ekologi administrasi ini, maka yang tahu betul kalau memang dia pendatang pun ya mesti melibatkan banyak orang-orang yang memang ada di sana gitu, Mas, untuk tadi itu memberikan solusi
alternatif bagi pemerintahannya gitu kan. Iya, gue setuju, Cok. Karena gue tidak memahami modernitas itu sebagai sesuatu yang lebih baik atau dihadap-hadapkan dengan katakanlah tradisionalisme gitu. Karena sebetulnya nilai-nilai yang ada di masyarakat itu juga banyak sebetulnya yang potensial untuk dikembangkan sebagai tulang punggung dari norma yang bisa diangkat secara lebih luas gitu. Macam local wisdomnya. Iya, sederhananya beginilah. Beberapa waktu yang lalu gue ngobrol sama beberapa kawan soal ngomongin apa sih esensi demokrasi itu gitu. Kan pada dasarnya sebetulnya kalau kita di kampung kita biasa merembukan semuanya dan itu menjadi kesepakatan dan itu tuh kan tradisi yang baik. Yeah. Nah, tapi begitu datang satu konsepsi demokrasi yang enggak liberal kan ini jadi hilang. Iya benar. Nah, artinya dalam konteks itu kan sebetulnya apa yang sudah ada ini sebenarnya lebih baik dan pas sama benar. situasi lokal. Yeah. Nah, jadi mestinya memang pembangunan atau kalau dalam perspektif yang agak lebih luas modernisasi itu ya harusnya nggak mengerus akar-akar norma atau akar-akar nilai yang baik ya yang ada di masyarakat itu gitu. Tapi bagaimana menjadikan ini satu proses yang dialektis. Jadi apa ya kalau kita baca bukunya Pram misalnya di Arus Balik itu kan agak clear ya. Pram menjabarkan bahwa meskipun dia membuat perbedaan yang menurut gua agak cukup diametral gitu antara tradisi agraris sama tradisi maritim. Tapi fakta bahwa misalnya candi misalnya ya. Candi itu kan sebetulnya mengabsorb budaya luar. Entah itu pengaruh Hindu, entah itu pengaruh Buddha gitu. Tapi kalau kita lihat relief, struktur, misalnya kalau kita lihat candi Hindu yang di Indonesia itu beda dengan candi Hindu yang ada di negara asalnya misalnya. Beda ya maksudnya? Beda. Itu kan sebetulnya satu bukti bahwa kita itu punya kemampuan untuk mengabsorb nilai yang dari luar, lalu kemudian menafsirkannya berdasarkan akar budaya yang kita punya. Nah, itu menurut gue yang harusnya dijaga dalam segala aspek ya, baik dalam pembangunan bahkan dalam berdemokrasi. Nah, bagaimana cara agar itu tetap terjaga? Ya mau nggak mau memang harus partisipasi. Jadi yang mengajak warga ngobrol, ngajak masyarakat ngomong, lu maunya apa sih? Kalau gue bangun ini, kalian setuju nggak kira-kira? Ya ini dialog, gitu. Jadi ya kita sudah banyak dikasih contoh lah bahwa pendekatan top down itu memang akhirnya jadi menang kalah, dan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi juga justru menambah masalah. Ya artinya Mas. Agak lompat dikit mungkin pembahasan ini. Artinya memang konsep tadi 4.0 yang ditawarkan beberapa ahli juga ini sebenarnya tidak begitu relevan kali dengan kondisi Indonesia yang cukup beragam dan ya tadi itu secara gini, khususnya soal e-government-nya mungkin yang kan beberapa ahli kemudian menawarkan ini bagus untuk pemerintah untuk mempermudah dan lain-lain. Ya gini Cok, gue memahaminya gini, ini sebuah era di mana perubahan ini nggak bisa kita hindari, ya kan? Kita memang ada di fase di mana sekarang teknologi informasi itu menjadi alat yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia kan, gitu. Karena bagaimanapun juga teknologi itu diciptakan untuk mempermudah hidup manusia kan awalnya begitu ya. Untuk membuat hidup kita lebih baik, untuk mensejahterakan umat manusia kan begitu tujuan awalnya. Tapi kan seringkali teknologi itu jalan dengan logikanya sendiri. Nah, dengan fase di mana kita sudah berhadapan dengan
dunia yang serba teknologi informasi, serba digital, serba cepat. Nah ini sebetulnya tugas pemerintah bukan, gue tidak terlalu sepakat juga kalau dianggap oh ini nggak sesuai dengan kita. Enggak, menurut gue gimana caranya kita menghadapi. Artinya harus mengupgrade berarti masyarakatnya. Ya itu satu. Yang kedua, teknologi informasi itu kan juga sebetulnya hasil dari sebuah peradaban. Ya. Nah, celakanya dalam konteks itu kita seolah-olah, dan bukan seolah-olah, tapi kecenderungannya kita merasa tertinggal. Jadi orang yang menciptakan teknologi informasi itu memang menciptakan itu untuk mempermudah pola hidupnya menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien, menjadi lebih produktif gitu ya. Nah kita karena belum sampai di situ, maka kita jadi konsumen. Ya. Contohnya sederhana deh, gadget yang kita pakai lah, handphone ya, smartphone. Gue selalu bercanda sama teman-teman, janganlah kita menggunakan smartphone, tapi kita adalah dumb user gitu. Gimana maksudnya dumb user? Ya, handphone yang smart. Kita yang smart. Nah. Artinya kita belum bisa fungsional, Cok. Dengan teknologi yang kita pegang gitu. Canggih. Lo kalau ngeliat spek mah, gape ya teman-teman kita ini kan. Kalau nyari handphone, passing dicari speknya dulu kan. Iya benar. Memorinya berapa, ya kan gitu. Lalu prosesornya pakai apa? Kameranya berapa megapiksel? Ya kan? Nah tapi apakah kemudian smartphone yang dipakai itu membuat hidupnya lebih produktif? Ya kan? Kan kita bisa bertanyakan ke diri kita juga, Cok. Apakah memang sudah saatnya gue membeli handphone secanggih ini misalnya? Apalagi misalnya harganya agak mahal untuk ukuran kita gitu. Kita agak maksakan diri. Akhirnya kan yang berkembang jadi gaya hidup. Iya. Nah itu menurut gue ekses yang harusnya kita bisa hindari gitu. Ya memang salah satunya memang mengupgrade kapasitas, literasi gitu ya. Dan satu hal yang menurut gue perlu kita tinjau kembali itu ya memang budaya literasi, budaya baca, benar. akrab dengan literatur. Dan kan yang mungkin nggak banyak orang sadari bahwa ketika lu menggunakan smartphone, pola relasinya berubah. Benar. Ya kan? Nah itu yang banyak disadari. Nah itu padahal kan gunanya smartphone salah satunya kan mempermudah komunikasi, bukan menjauhkan yang dekat. Ya kan? Yang sering kita temuin kan, kita reuni nih udah lama gak ketemu gitu kan, puluhan tahun gak ketemu, akhirnya terhubung di sosial media misalnya. Iya. Reuni lah kan, begitu ngumpul masing-masing asik dengan handphonenya. Jadi apa gunanya kalian berkumpul? Ya kan? Nah itu baru satu aspek, belum aspek-aspek teknologi yang lain. Jadi memang menurut kita menurut gua PR kita itu memang bagaimana agar kita lebih fungsional terhadap temuan-temuan teknologi yang berkembang gitu, sehingga emang kita rasional cara memandangnya, Cok, bukan menjadi berhala gitu. Iya. Bukan menjadi cap sosial bahwa ya lu memang update gitu. Terus kenapa kalau lu dicap update? Ya kan? Bagus sih kalau misalnya anak-anak sekarang menggunakan gadgetnya untuk cari uang misalnya kan, dengan membuat kayak gini kanal YouTube, dia punya penghasilan atau gamer gitu. Tapi berapa persen sih yang begitu? Kebanyakan kan ya cuma buat gaya hidup gitu. Buat pamer gitu. Pamer, lalu kemudian yang nggak disadari lagi adalah lu punya tambahan kebutuhan. Pakai data misalnya. Itu satu ya kan? PR lagi kan? Iya. Yang tadinya lu misalnya nggak butuh-butuh amat pakai data sebanyak yang sekarang misalnya, karena lu pakai handphone yang canggih, semua sosial media lu aktifin, lu sering browsing, maka kebutuhan pakai datanya semakin banyak. Nah kalau lu menggunakan pakai data itu untuk kebutuhan produktif kan nggak ada masalah. Artinya ada nilai ekonomisnya di situ kan. Tapi kalau enggak kan celaka sebetulnya kita ini. Nah dan banyak lagi ya, Cok.
aspek yang lain. Tapi bahwa dengan itu, dengan kemajuan teknologi informasi itu hidup kita jadi lebih mudah, mestinya iya, karena menjangkau banyak orang lebih mudah, komunikasi jauh lebih mudah. Dalam hal tertentu misalnya inovasi-inovasi pelayanan itu juga menggunakan teknologi informasi. Nah itu menurut gue yang ya sisi baik dan sisi buruknya yang harus kita timbang, lalu di mana kita menempatkan diri gitu. Dan ya kalau balik ke tugas pemerintah, menurut gue mestinya pemerintah nggak boleh ketinggalan di dalam konteks perubahan yang cepat ini. Ya, artinya pemerintah akhirnya punya PR dua kali berarti. Selain daripada mengupgrade dirinya, masyarakatnya juga mesti di-upgrade. Iya. Kan? Iya. Karena ya ketika pemerintahnya menyediakan misalnya dengan apa namanya pelayanan publik yang smart gitu kan, yang cerdas, serba gadget dan lain-lain gitu kan, tapi kalau misalnya ternyata masyarakatnya juga tidak mengerti, itu kan akhirnya akan percuma gitu Mas. Iya. Tidak mendapatkan layanan juga jadinya gitu. Benar. Kan? Nah dalam konteks ini yang balik lagi ke soal asimetri tadi, kan mestinya ada kesadaran bahwa oh ternyata di masyarakat di tempat ini itu variatif misalnya. Dari yang sudah pakai smartphone sampai yang masih konvensional pakainya SMS. Ya mestinya semua kanal itu disediakan sehingga aksesnya sama. Orang yang masih pakai SMS dilayani, orang yang sudah bisa pakai sosial media juga terlayani, tentu saja otomatis ya gitu. Atau yang masih manual sekalipun pakai telepon datang langsung, ya harusnya semuanya disediakan. Gitu. Jadi yang sudah sangat canggih menurut gue tidak menegasikan pelayanan-pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Mestinya kan yang canggih ini sebagai upgrade ya, bukan meniadakan gitu. Iya, kalau Mas sendiri akan seberapa efektif ketika misalnya pemerintah menuju ke sana gitu Mas, khususnya soal e-government dalam hal mulai dari perencanaan, kemudian masuk budgeting dan pelaksanaannya misalnya. Sebetulnya kalau ada kemauan ya, kalau di sini gue percaya bahwa leadership ini penting. Nah kalau kita tadi bicara soal birokrasi yang memang harus didorong, tapi sisi lain memang dibutuhkan leadership, Jadi leadership itu dari katakanlah kepala daerah ya ataupun kepala dinas gitu, sebagai inisiator perubahan itu penting. Nah hanya bagaimana caranya inisiator ini terus sampai ke bawah. Nah ini kan PR yang belum kejawab. Nah balik ke pertanyaan lo itu seberapa efektif, dalam beberapa kasus gue melihat itu lumayan efektif, lumayan memperluas jangkauan gitu ya. Misalnya gini, ada sebetulnya dalam konteks ini Kementerian Pan-RB itu kan melakukan semacam penghargaan ya terhadap inovasi-inovasi di pelayanan publik. Mereka punya Sinovik kalau gue nggak salah. Dan kalau kita buka websitenya Kemenpan, database Sinovik itu banyak sekali inisiatif-inisiatif yang keren. Misalnya layanan Adminduk ya di beberapa daerah. Sinovik itu semacam kumpulan. Sinovik itu adalah inovasi bukan? Iya, jadi Sinovik itu adalah penghargaan inovasi layanan publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB, dan itu kalau gue nggak salah dilakukan setiap tahun. Jadi mengumpulkan inisiatif layanan publik dari berbagai daerah, lalu kemudian kayak dikontestasikan gitu. Lalu kemudian di-assess, dibuktikan, lalu kemudian yang menang dikasih penghargaan. Dan itu keren-keren, Itu keren-keren. Dan beberapa diantaranya juga menggunakan teknologi informasi dan atau pelayanan jemput bola. Misalnya ngurus IMB. Orang di satu kabupaten yang
topografinya ada yang dari pantai, yang dari gunung, ada di tengah kota, itu bisa terlayani dengan misalnya pos. Kan kita tahu kantor pos itu kan menjangkau sampai pelosok. Nah itu yang dimanfaatkan sehingga orang tidak harus datang ke pusat pemerintahan yang mungkin bagi orang yang di pelosok gunung atau tinggal di pantai itu kan butuh effort ya, butuh transport, butuh waktu untuk datang ke kantor pemerintahan. Nah ini pemerintah yang jemput bola. Jadi dia misalnya bisa apply lewat WhatsApp atau lewat SMS, dikasih alamat rumah, lalu kemudian semua belangkonya dikirim via pos, diisi di rumah, dibalikin lagi di kantor pos, dan itu jalan. Nah sebetulnya kalau memang ada inisiatif seperti itu bisa kok ternyata dilakukan. Jadi kerjasama dengan pos bermitra ya. Iya, nah artinya kan sebetulnya kenapa kantor pos yang digunakan itu kan Punya pasti pemerintah. karena ada assessment kan. Oh topografi kabupaten kami itu karena bermacam-macam. Nah yang paling mungkin menjangkau sampai pelosok apa, infrastruktur yang tersedia apa, kan itu pasti ada assessmentnya gitu. Ada kesadaran untuk melihat bahwa oh, kenyataan geografis di tempat kami begini. Itu bisa. Jadi ya menurut gue sih inovasi itu tak terbatas ya. Kreativitas itu kan nggak mengenal justru kreativitas itu muncul biasanya karena ada kesulitan, ada tantangan. Iya. Nah, kalau teknologi informasi ataupun sistem e-government ini mungkin kan nggak untuk menurut Mas sendiri untuk misalnya mencegah terjadinya korupsi atau mungkin membuka ruang partisipasi lebih luas gitu kan? Sangat mungkin sangat mungkin, karena gini, yang pertama e-gov itu kan salah satu yang harus dijadikan fondasi itu adalah menyelesaikan karut-marut soal data. Oke. Ya kan sampai hari ini kita masih bermasalah soal Iya, data. apalagi terakhir ini soal bansos COVID ini. Wah, itu soal data, inclusion error lah, exclusion error lah, ini kan PR banget Mas. Padahal katanya ini datanya sudah diupdate setiap tahun. Kemudian tapi begitu ketemu data dari kementerian dengan data ini punya data yang beda, akhirnya kan. Ya, nah itu sangat mungkin diselesaikan lewat e-gov ya. Karena beberapa kementerian yang gue tahu, paling tidak yang gue tahu data pokok peserta didik itu udah lumayan. Meskipun belum sempurna mungkin ya, tapi sudah lumayan. Kemendagri itu punya database Dukcapil yang menurut gue udah lumayan lah. Bahkan kita bisa mengidentifikasi orang hanya dari foto. Fotonya dimasukkan ke database-nya Dukcapilnya Kemendagri itu, lalu keluar database orang ini. Oh ini KTP-nya ini, NIK-nya ini, namanya ini, alamatnya di sini. Itu sudah lumayan gitu, ada progres gitu. Nah memang gue sih berharap dalam waktu dekat kita pelan-pelan bisa beresin itu ya. Itu sebagai fondasi menurutku ya. Kalau pemerintah sudah punya data yang solid, tidak ada silang sengkarut soal data, mudah-mudahan sih kita bisa bikin perencanaan yang lebih baik. Nah kalau soal pemberantasan korupsi, menurut gua dalam level tertentu sih bisa dilakukan, meskipun kalau ekosistemnya tidak mendukung, itu juga pasti selalu ada celah ya untuk ngakalin. Benar. Nah, menurut gue emang harus jalan simultan. Kita nggak bisa mengandalkan satu formula dari perkembangan teknologi informasi untuk katakanlah misalnya pencegahan korupsi. Tapi ekosistem yang lain juga harus dibangun gitu. Beberapa contoh di pemerintah daerah itu ada inisiatif yang cukup bagus sebetulnya untuk misalnya
menghubungkan antara kanal aduan itu dengan e-planning. E-planningnya Pemerintah itu jalan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pola kerjanya kayak gimana tuh? Gini, jadi ketika pemerintah memberikan atau membuka ruang kanal aduan lewat teknologi informasi ya, entah itu SMS, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram atau sosial media yang lain, maka sebetulnya tidak perlu aduan sebetulnya yang dipost oleh warga itu. Bisa jadi itu adalah aspirasi. Oke. Ya kan? Nah, ketika itu aspirasi, maka ini dikumpulkan oleh misalnya Bapeda. Nah, Bapeda punya sistem e-planning. Tinggal dimasukkan saja. Oh, ini kita alokasikan untuk anggaran tahun depan misalnya. Karena di dalam kanal aduan itu kan sudah disertai dengan bukti kan. Paling tidak kronologi, apa yang diadukan, nama pengadu, alamat yang jelas, atau bahkan kalau pakai multimedia kan bisa pakai foto atau video. Itu bukti yang cukup valid kan. Nah, dengan begitu tinggal dipilah, oh ini bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Oke, selesaikan. Oh ini nggak bisa karena ini butuh anggaran yang besar. Masukkan ke alokasi anggaran tahun depan. Jalan, Cok. Jadi ditabulasi untuk menjadi perencanaan ya. Iya. Ditarik. Dan kalau begitu kan tidak memangkas ini nggak musembang nggak itu, Mas? Nah, menurut gua justru itu menjadi alternatif bagi musrenbang yang hanya, menurut gua ya mohon maaf ini, dan lu pasti juga, gua nggak tahu lu setuju sama gua apa enggak, tapi bagi gua musrenbang itu adalah ritual yang secara substansial sebetulnya nggak menguntungkan bagi publik. Setuju. Ya kan? Karena kan pelibatannya juga itu aja orangnya. Betul. Terus ya itu mungkin yang kenapa pemerintah susah menerima konsep itu juga, Mas, karena akhirnya itu menjadi proyek tahunan. Musembang itu menjadi proyek tahunan bagi staf-staf lurah yang mereka hari ini bisa ada pekerjaan di tempatnya, paling enggak jalan yang udah diaspal bisa ditambah lagi gitu kan. Kan ya. Yang sebenarnya masyarakat nggak butuh itu, masyarakat udah tahu ini udah diaspal, tapi minta ditambah lagi kan gitu misalnya. Dan kan seringkali yang kita temui ketika musrenbang itu kan istilahnya itu wish list. Jadi list kebutuhan, list keinginan. Iya kan? Bukan list kebutuhan. Tapi kalau komplain itu kan jelas persoalan yang dihadapi. Iya. Itu. Dan dengan teknologi informasi, crawling data itu kan gampang. Nggak butuh orang banyak juga. Cuma butuh mungkin nih satu orang IT, satu orang admin misalnya. Atau mungkin ini, Mas, yang dikhawatirkan oleh pemerintah daerah ketika menggunakan itu mungkin karena aturan memerintahkan untuk tetap mengadakan musrenbang gitu setiap tahunnya gitu kan. Ya menurut gua musrenbang nggak apa-apa tetap dilakukan, tapi paling tidak bagi warga yang tidak punya akses ke musrenbang itu punya alternatif jalur lain gitu. Dan ini adalah real masalah yang perlu direspon oleh pemerintah kan gitu. Iya. Gue juga tidak pada pretensi musrenbang digantikan dengan model seperti ini. Tapi bagi gue percaya bahwa ketika praktek yang baik ini kemudian menjadikan perencanaan menjadi lebih efektif, dan itu misalnya terjadi secara luas, pasti ada keinginan juga untuk melihat ini dan mengambilnya menjadi kebijakan. Dan itu berhasil, Cok. Iya sih, Mas, tapi saya juga beberapa kali mewacanakan itu sama pemerintah daerah, mencoba ajak diskusi soal itu, bagaimana tadi aduan itu yang bersifat aspirasi kemudian diserap untuk dijadikan perencanaan masuk budgeting, tapi di sisi lain mereka berpikir bahwa ada DPR yang sudah punya ruang aspirasi di sana untuk masuk menjadi perencanaan. Iya, memang di situ kemudian butuhnya leadership tadi ya. Iya sih. Jadi kalau dia
ada leader yang cukup kuat, punya komitmen untuk melayani masyarakat lebih baik, dia juga berani adu argumentasi dengan DPRD gitu ya. Ya kita tahu lah biasanya di situ kan ada ruang negosiasi ya. Gitu karena saya punya dapil, saya menyerap aspirasi ini atas nama dapil, maka ini harus direalisasikan misalnya gitu. Nah tapi sebetulnya kan kalau kita mau menganalisis data-data aduan itu kan juga sebetulnya datang dari dapil-dapil. Lalu apa bedanya? Dari klaster aja iya. Yang dari dapil sekian gitu. Betul. Dan kalau misalnya mau melangkah lebih jauh, e-planning, e-budgeting. Iya. Sistemnya dibuat, begitu negosiasi alokasi anggaran di pemerintah dan DPRD disetujui, kunci sistemnya. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Ya pasti akan ada reaksi dari DPRD soal itu, karena ada beberapa yang merasa dirugikan. Tapi itu bisa dilalui sebetulnya kalau leadershipnya kuat gitu. Dan menurut gue ya nggak ada alasan lagi untuk menolak, karena itu untuk kemaslahatan masyarakat kok. Pada akhirnya gitu. Ya balik lagi ke yang kita diskusikan awal tadi, dengan kesadaran bahwa sumber dana kita terbatas, ya maka prioritasnya memang harus memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana cara memotret kebutuhan masyarakat yang menurut gua yang paling dekat yang bisa dilakukan ya membuka seluas-luasnya kanal keluhan. Dan ketika masyarakat merasa keluhannya ditanggapi, lalu direspon, lalu kemudian situasi atau kondisi yang dikeluhkan itu diselesaikan, itu insentif bagi masyarakat untuk oh ya ternyata gue punya hak gue dihargai.